Buset, ini kan lagi makan jadi nontonin by YouTube sih lu. Emang harus banget ya sambil nontonin YouTube kan? Mana sini HP-nya sini mau gue banting. Sekalian gue banting sama lulunya. Iya tuh mah pak, dia mah kebiasaan banget kalau makan harus nonton YouTube. Emang bener-bener lu mah, gua lagi makan kayak jadi kagak nafsu kan? Orang mah kayak kakak lu no, adem ayem aja dia mah, kagak pernah jadi masalah. Ya kayak lu, gua lagi enak-enak makan, ada aja lu masalahnya lu. Besok-besok mah kagak gua beliin makanan lu, gua beliin kos kutang aja lu, biar cemilin di kos kutang nih. Kakak juga sering ngasih tahu si Dede pak, tapi dia susah dikasih taunya. Bener fix ini makanya bukan anak gua, ini mah beda banget. Gak bisa kelakuannya sama kakaknya. Anak kayak lu paling ini tukar di warteg cuma dapat kentang Mustafa sama gorengan dingin tuh yang di samping pisang. Lu kalau hidup di zaman gua gimana lu? Kudu nunggu layar tancap dulu baru mau makan gitu, biar apa sih lu emang makan sambil nonton YouTube? Biar makin nafsu gitu makannya. Yang ada gua di nafsu, main napolin lu. Emangnya lu mah harusnya masuk keajaiban dunia, monyet bisa nonton YouTube. Elah lu. Terus gimana ini? Udah kepada nafsu makan gara-gara lu. Tenang mah, kalau beli makan kesukaan mama sama papa deh, tunggu ya. Mah, pak nih makanan kesukaannya. Gitu dong kak. Emang kakak doang nih yang selalu bikin suasana adem mah. Beda nih sama anak yang satu ini nih. Hobi yang cuma nonton dia sambil makan. Mimpi buruk lagi. Kenapa selalu mimpi itu ya? Padahal itu udah kejadian yang udah tahun lalu banget. Padahal itu udah kejadian yang sangat lama sekali. Kenapa? Kenapa bisa mimpi lagi ya? Padahal aku udah berusaha buat ngelupain. Aku selalu berusaha buat ngelupain semuanya yang udah pernah terjadi. Kenapa semuanya jadi teringat lagi ya? Apa emang sesakit itu kah? Atau emang Fine. Mau sampai kapan mimpi itu selalu terputar dalam pikiran aku sendiri? Gimana cara ngelupainnya ya? Kamu? Kenapa kenapa tiba-tiba datang ke kamar aku? No. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tiba-tiba buka kamar aku juga? Kamu ngapain di sini? Iya, aku tahu kalau misalnya kita sahabat, tapi no text, no phone, no call. Kamu datang tiba-tiba ke sini, kayak aneh aja gitu. What happened? Aneh banget sih kalau misalkan tiba-tiba kamu
Kalau misalkan tiba-tiba kamu kangen atau yang lain gitu. Kabar aku baik. Gimana kabar kamu juga? I see. Kamu dari tadi di sini? Oh, kamu dari tadi di sini? Gimana cara kamu masuk ke rumah ini? Bukannya aku sebelum tidur udah kunci pagar aku dan pintu rumah juga udah aku kunci ya? Oh ya, Mikai. Oh ya, aku lupa kalau misalkan kamu punya kunci cadangannya. Gila ya. Kita sahabatan udah terlalu jauh banget. Sampai rumah aku juga kamu yang megang kuncinya, sampai tuh pintunya juga kamu yang megang kuncinya. Aku kamu lihat kalau misalkan aku tidur tadi, terus kamu ngelihat aku, terus kamu ngedenger dari luar kalau misalkan aku tiba-tiba terbangun. Enggak, ya cuman mimpi buruk biasa. You wanna hear it? Sebenarnya mimpinya nggak terlalu ya gimana banget sih. Cuman masa lalu kelam yang sulit banget aku lupain. Masa lalu yang selalu terputar-putar dalam benakku juga. I don't know why. Ya terus ya aku ingat aja kalau misalkan dulu itu sebenci itu sama keluarga, kayak nggak pernah dirawat, nggak pernah dihargain. Ya lumayan kayak ya sebenarnya di mimpi itu nggak terlalu tertera sama keluarga aku juga sih, nggak terlalu tertera sama kakak aku juga, tapi di dalam mimpiku itu kayak orang-orang yang berbeda tapi memori yang terulang kembali gitu. I don't know. Padahal aku berusaha banget buat ngelupain. Maksud kamu? Dengan aku berusaha ngelupain menjadi selalu ingat. Aku kurang percaya hal yang seperti itu sih. Iya, nyatanya aku selalu ingat terus, tapi tetap aja gak sih? Kalau misalkan aku harus ngelupain semuanya, aku terima kenyataan. Aku nggak bilang kalau misalnya aku nggak terima kenyataan. Aku terima kenyataan semuanya. Kalau misalkan aku terlahir di keluarga yang gak menyayangiku. Aku terlahir dengan keluarga yang tidak harmonis. Aku sangat-sangat mengetahui itu, tapi tetap aja aku tidak bisa mengingat terus. Aku tidak bisa ikhlas kalau misalkan harus berusaha untuk mengikhlaskan gitu. Aku harus berusaha melupakan. Thanks. Makasih air minum ya. Anyway, kemungkinan aku lumayan cukup kurang bisa menerima kamu di sini. Kalau misalkan alasan kamu kurang meyakinkan, kenapa kamu bisa ada di sini dan mau apa kamu kesini? Ya, bukan berusaha. Aku tidak mencoba untuk kaku atau tidak mengenankan kamu di sini, tapi
Aku cuma mau nanya, ini demi keamananku sendiri dan aku juga lagi merasa sensitif banget untuk akhir-akhir ini. Banyak hal yang terjadi sama diri aku, banyak hal yang terjadi belakangan ini, terlalu banyak hal-hal atau cerita-cerita buruk juga yang sudah aku lewatin pada malam ini. Jadi, I just want to know what the reason you in here. Apakah boleh? Ya, jadi kamu ribut lagi sama suami kamu. Ya. Terus, suami kamu ngusir kamu. Saya kan pernah aku bilang kalau misalkan suami kamu itu adalah seorang yang cukup tegas dan sulit banget untuk memahami wanita, tapi kamu selalu bilang kalau misalkan suami kamu itu yang terbaik. Sebelum kamu menikah, aku pun sudah mengingatkan. Rasanya pada saat itu aku merasa menyesal sekali ketika aku mengingatkan kamu, tapi kamunya tidak mendengarkan aku sama sekali. Apa fungsi kalau misalkan kita bersahabat selama ini? I don't know. Lalu bagaimana ke depannya? Bagaimana dengan rencana kamu setelahnya? Lagi dan lagi. Oke. Jadi setelah ini kamu pasti bakal no, stop. Aku tahu banget. Pokoknya pola kamu tuh selalu sama. Membikin surprise sama suami kamu, berusaha untuk membujuk dia kembali, dan selalu berharap kalau misalkan dia bisa maafin kamu. Itu terus aja polanya. Ya, enggak. Kayak terlalu monoton aja sih. Aku terlalu bisa menganalisa pergerakan kamu. Ada yang aneh? Enggak ada yang aneh. Oh, kamu ya. Maksudnya kenapa? Kamu lagi masa? Oh ya. Kemungkinan itu bakal cukup berat sih kalau misalkan kamu lagi pengen banget dan kamu lagi berantem sama suami kamu, jadinya nggak ada yang bisa ngelayanin hasrat kamu juga. Itu lumayan cukup repot sih. Ya. Itu menjadi lumayan cukup repot kalau misalkan kamu memiliki hasrat yang sangat tinggi dan nggak tahu cara untuk melampiaskannya. Ya, kamu bisa pakai kamar mandi aku atau kamu bisa pakai ruang yang lain untuk ya, you know what I think. Iya, mau gimana lagi? Ya kan aku berusaha cuman no. Pikiran aku gak kotor. Aku cuman pengen kamu tuh baik-baik saja. Kalau misalnya kamu mau makan, ada makanan di meja makan. Kayaknya itu masih oke untuk kamu makan juga. Oh, kenapa kamu ngedeket? Oh, not. What you doing? Bukannya seharusnya kita nggak boleh berada dalam satu kasur ya? Ya, kata aku sendiri kita nggak boleh dalam satu kasur dan well, fine. Ya, can you stop?
Aku tahu banget kalau misalkan kita udah lama banget. Kalau misalkan kita udah lama banget dalam bersahabat, tapi bukan berarti kita boleh melakukan hal-hal yang lumayan cukup terlarang ya. Apalagi kamu juga udah punya suami. Eh, Mau enggak bukan maksudnya eh eh fine. Hmm, em, mau untuk menolong kamu, tapi cara aku menolongku dengan yang lain. Kamu bisa pakai kamar yang lain atau kamu bisa melakukannya sendiri. Oh, why? Kenapa harus aku yang harus bantuin kamu? Kamu butuh mediator, butuh seseorang untuk bisa menguasain kamu. Kayaknya aku gak bisa deh. Iya, gak bisa. I'm so sorry. Ya gak bisa aja. Maaf banget. One kiss. Iya, aku percaya kalau misalkan kamu itu nggak ngelewatin batas-batas yang lain, tapi ya gimana ya? Ya, ya mau gimana, posisi kamu udah di atas aku begini. Aku nggak tahu lagi aku harus mau ngapain. I know I have power, but tetap aja gak sih kalau misalkan kamu tetap sahabat aku dan aku nggak bisa ngelawan kamu dan nggak bisa nyakitin kamu. Aku nggak bisa ngelakuin banyak hal yang bisa aku lakuin. Cause you my best friend. Jadi kamu mengatasnamakan best friend untuk melakukan ini. Kamu mengatasnamakan best friend biar kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan pada saat ini bersama aku. Kayaknya detik ini aja, hari ini aja, just one kiss, no other, yeah, no other. Okay, you can kiss me. No, wait. Enggak di pipi aku. Biar langsung aja, biar kamu on my lips. Come here. That is good, kiss. Right, cukup. Gak cukup sampai di situ. Maksud kamu kayak gimana? Kan aku udah nurutin apa kemauan kamu. Aku udah kiss kamu dan harusnya ini udah menjadi akhir untuk kita berdua, gak sih? So kamu bisa pindah ke kamar sebelah dan di sana juga ada kamar mandi, di situ juga ada peralatan buat kamu. Ya, atau kamu bisa pakai pakaian yang ada di kamar tamu juga. Aku harus tidur. Ya, besok aku masih ada rapat dan meeting. Masih banyak kerjaan-kerjaan yang harus aku lakuin untuk kedepannya nanti. Okay. Right. No. Why? Oh. Jangan tiba-tiba.
Kenapa kamu tiba-tiba nyosor begitu? Iya, aku tahu kalau misalkan aku punya suara yang bagus, punya postur yang baik. Tapi kita nggak boleh ngelakuin ini. Kamu udah punya suami juga. Ya nggak sih, kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang melampaui batas atau bikin suami kamu marah kalau misalkan suami kamu tahu hal-hal yang seperti ini. Ya, listen to you. Oke, lihat mata kamu. Alright, gak ada yang tahu soal ini. Kamu cuma mau malam ini doang. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi ya sebenarnya kesempatan kayak gini tuh sering terjadi juga sih, tapi ya namanya cowok ya paling nggak bisa dipancing, apalagi pancingannya itu bagus, apalagi ikannya itu bagus, premium ikannya itu, apalagi ikan yang paling aku suka juga. Jangan pernah salahkan aku kalau misalkan ini bakal menjadi malam terburuk kamu, karena aku bakal memperlakukan kamu dengan cukup kasar, atau mungkin berbeda perlakuannya dengan suami kamu atau dengan mantan-mantan kamu yang pernah kamu lakukan itu. It's okay. It's okay. Seriously. Fine. Oke. Kalau kayak gitu, come here, baby.